Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bosen sama bulan kita yang pucat dan juga abu-abu? Pengen deh sekarang jika langit malam kita dihiasi bola api raksasa atau dunia es beku. Pemandangannya sih indah, tapi apakah kita bisa selamat? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana jadinya jika bulan kita itu ditukar dengan bulan lainnya sih. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Titan. Pernah gak sih kalian bayangin gimana kalau malam ini kalian nengok ke atas, bulan itu beda? Bukan warna putih abu-abu lagi ya, tapi berubah jadi bola raksasa warna oranye. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau bulan kita diganti sama Titan, yang mana adalah bulannya planet Saturnus? Apakah bakal keren atau malah bencana nih? Jadi hal pertama yang bakal kalian sadari adalah langit kita jadi beda banget. Titan itu ukurannya jauh lebih besar ya daripada bulan kita. Jadi kalau dia ada di sana, dia bakal kelihatan raksasa di langit. Dan uniknya, Titan itu punya atmosfer tebal, sehingga kita nggak bisa lihat kawah-kawahnya. Dan yang kita lihat pun cuma bola kabut warna oranye terang. Maka bayangin aja nih, setiap malam, langit kita bakal remang-remang kemerahan seperti lampu tidur raksasa. Tapi jangan senang dulu ya, keindahan ini ada harganya loh. Titan itu jauh lebih berat daripada bulan. Artinya apa tuh? Tarikan gaya gravitasinya ke bumi bakal lebih makin kuat. Efeknya ke kita, laut tuh bakal ngamuk ya teman-teman. Pasang surut air laut bakal jadi ekstrim banget. Ombak bakal naik tinggi sekali sampai-sampai kota-kota di pinggir pantai seperti Jakarta ataupun New York bisa tenggelam kena banjir setiap air pasang. Ngeri kan? Nah, tapi fakta yang paling gila itu adalah Titan aslinya dunia es yang super dingin. Kalau dia pindah ke dekat bumi yang hangat kena matahari, Titannya jelas bakal kepanasan dong. Lautan gas di permukaannya tuh bakal mendidih dan juga menguap ke angkasa. Lama-lama, Titan ini bakal kelihatan seperti komet raksasa yang punya ekor gas panjang. Ya, keren sih dilihatnya, tapi gas itu bisa bikin udara di bumi jadi beracun kalau sampai masuk ke tempat kita. Jadi kesimpulannya, mengganti bulan dengan Titan emang bikin langit jadi estetik banget sih. Tapi resikonya jelas ada gempa bumi, banjir raksasa, dan juga kekacauan iklim. Ganymede. Oke, tadi kita udah bahas Titan ya guys. Sekarang gimana kalau kita panggil raja dari semua bulan? Ini dia, namanya Ganymede. Ini adalah bulan terbesar di tata surya, dimana lebih besar daripada Titan, atau nih bahkan lebih besar daripada planet Merkurius. Nah, kalau dia menggantikan bulan kita malam ini, siap-siap ya pakai kacamata hitam. Bedanya sama Titan apa sih? Titan itu gelap dan juga berkabut. Tapi Ganymede, dia itu bola es raksasa. Es itu sifatnya memantulkan cahaya ya. Nah, karena Ganymede ukurannya itu raksasa, yang mana sekitar 1,5 kali lebih besar daripada bulan kita, dan permukaannya dilapisi dengan es, dia tuh bakal memantulkan sinar matahari jauh lebih banyak ke bumi ya. Hasilnya, malam hari di bumi nggak akan pernah benar-benar gelap lagi. Rasanya tuh kayak sore hari yang mendung terus-menerus deh. Tapi, terangnya malam ini harus dibayar mahal. Ganymede itu 2 kali lebih berat daripada bulan kita. Kalau Titan tadi bikin banjir, Ganymede bakal bikin kekacauan total. Tarikan gravitasinya begitu kuat sampai-sampai air laut akan tersedot naik sangat tinggi. Kota-kota pantai di seluruh dunia pun juga pasti tenggelam ya. Dan bukan cuma air, tanah pun ikut ketarik. Ini jelas bisa memicu gempa bumi dan juga gunung meletus di mana-mana karena kulit bumi diremas-remas sama gravitasinya Ganymede. Kemudian masalah ketiga nih, adalah Ganymede itu terbuat dari batu dan juga es teman-teman. Banyak banget esnya. Sekarang dia tuh tinggal di dekat Jupiter yang dingin ya. Kalau kita bawa ke dekat bumi yang hangat gimana? Jelas dia tuh bakal meleleh. Permukaan Ganymede akan berubah jadi lautan air raksasa atau malah menguap jadi awan uap air. Dan jangan lupa ada satu lagi nih yang unik. Ganymede adalah satu-satunya bulan yang punya medan magnet sendiri. Kalau dia sedekat ini sama bumi, medan magnet dia tuh bakal tabrakan sama medan magnet bumi dong. Efeknya apa sih? Kita bakal melihat aurora bukan cuma di kutub, tapi mungkin di langit Jakarta ataupun Surabaya. Ya cantik sih, tapi bisa bikin sinyal handphone dan juga satelit kita error total ya. Tapi gimana nih menurut kalian? Mending gelap tapi aman atau terang tapi bencana? Ayo. Oke, kita lanjut eksperimen gila kita ya. Kali ini kita panggil Ayo salah satu bulannya Jupiter. Tahu nggak sih julukan Ayo? Si bulan pizza guys.
Karena warnanya tuh kuning, oranye, dan ada tompel-tompel hitam persis seperti pizza pepperoni deh. Tapi jangan salah ya, ini tuh bukan keju leleh. Ini adalah neraka vulkanik. Hal pertama yang bakal kita lihat adalah langit kita nggak bakal pernah tenang deh. Io itu punya ratusan gunung berapi aktif yang meletus setiap saat. Kalau di jadi bulan kita, kalian bisa lihat letusan gunung berapi raksasa dengan mata telanjang dari halaman rumah. Semburannya pun bisa sampai ratusan kilometer ya. Jadi tiap malam pemandangannya kayak ada pesta kembang api abadi deh. Nah, kabar baiknya nih, ukuran dan juga berat Io itu mirip ya sama bulan kita. Jadi pasang surut air laut gak akan segila waktu kita bahas Titan ataupun Ganymede tadi. Ombak bakal sedikit lebih tinggi, gempa mungkin lebih sering, tapi gak sampai kiamat air bah gitu deh. Namun masalah utamanya tetap ada ya, dan bukan di air lautnya, tapi di udara. Ingat gunung berapi tadi nggak? Mereka nggak cuma nyemburin api, tapi juga gas belerang dong. Kalau Io sedekat bulan, maka material letusannya bisa lepas dari gravitasi Io dan ketarik masuk ke atmosfer bumi. Akibatnya apa? Langit kita mungkin bakal berbau seperti telur busuk ataupun kentut ya. Gas itu bakal bikin hujan di bumi jadi asam. Ini bahaya banget ya untuk tanaman, bangunan, dan juga kesehatan kita. Mobil kalian pun bisa karatan dalam sekejap loh. Nah, saking banyaknya debu dan juga gas yang dimuntahkan Io, lama-kelamaan bumi ini pun mungkin ya bakal punya cincin teman-teman. Tapi bukan cincin es cantik seperti Saturnus, melainkan cincin debu vulkanik yang kotor dan juga beracun. Cincin ini bakal menghalangi panel surya satelit kita dan bikin penerbangan luar angkasa jadi super berbahaya karena banyaknya kerikil terbang. Europa. Habis panas-panasan sama Io, sekarang kita dinginkan suasana yuk. Inilah Europa, bulan Jupiter yang paling misterius. Permukaannya bukan batu, tapi 100% lapisan es tebal. Kalau dia menggantikan bulan kita malam ini, siap-siap ya kacamata hitam lagi, tapi dengan alasan yang berbeda. Kalian tahu nggak, bulan kita yang asli itu sebenarnya warnanya tuh gelap, dimana mirip banget ya sama aspal jalanan. Dia cuma memantulkan sedikit cahaya matahari. Tapi Europa, dia itu kayak bola cermin deh. Karena permukaannya tuh es, dia memantulkan cahaya jauh lebih banyak. Kalau Europa ada di sini, malam purnama bakal 5 kali lebih terang daripada biasanya. Langit malam pun bakal jadi biru tua dan bukan hitam pekat ya. Kalian bisa main bola ataupun baca koran di tengah malam tanpa lampu jalan dong. Hemat listrik sih, tapi ya jelas, susah tidur. Nah, ini nih plot twistnya. Dari tadi kita bahas bulan pengganti yang bikin banjir tsunami kan? Europa itu beda loh. Ukurannya sih sedikit lebih kecil dan juga lebih ringan daripada bulan kita. Efeknya, tarikan gravitasinya tuh lebih lemah. Pasang surut air laut di bumi bakal jadi lemes. Ombak laut bakal jadi kecil dan juga tenang banget. Tapi ada satu masalah besar. Europa itu es batu raksasa. Kalau es batu ditaruh di dekat api, apa sih yang terjadi? Ya cair dong. Europa tuh biasa hidup di tempat dingin dekat Jupiter ya. Ya, kalau dibawa ke dekat bumi yang hangat, maka es di permukaannya bakal mulai meleleh dan juga menguap. Dan bagian paling mind-blowingnya, ilmuwan tuh menduga kalau di bawah es di Europa ada samudra luas yang mungkin nih ada kehidupannya. Nah, kalau lapisan esnya pecah dan juga airnya nyembur ke bumi, apakah kita bakal kedatangan tamu dari sana? Jadi bayangin ya kalau hujan yang turun ke atap rumah kalian itu isinya bakteri dari luar angkasa, seram atau keren tuh? Titan. Oke guys, kita tadi udah bahas bulan yang bikin banjir dan bulan yang baunya tuh telur busuk ya. Sekarang kita panggil bulan paling aneh di tata surya kita, yaitu Triton. Triton ini bulannya Neptunus dan dia dijuluki sebagai si pemberontak. Karena dia tuh satu-satunya bulan besar yang mengorbit mundur atau berlawanan arah dengan putaran planetnya. Kalau dia jadi bulan kita nih, ini jelas ya bakal jadi bencana yang indah banget. Nah, bayangin kalian tuh lagi di jalan tol, terus mau mobil tuh maju ke depan, tapi ada satu truk raksasa yang ngebut lawan arah. Nah, itulah si Triton. Semua benda di angkasa biasanya mengorbit searah dong. Tapi kalau Triton menggantikan bulan, dia bakal terbit dan juga terbenam dari arah yang salah. Ini bakal bikin kekacauan gravitasi yang parah banget sih. Tarikan gravitasinya bakal bekerja seperti rem raksasa untuk bumi. Putaran bumi bakal melambat drastis. Hari-hari kita bakal jadi makin panjang. Dan gempa bumi bakal sering terjadi karena bumi seperti ditarik ulur ke arah yang berlawanan. Secara tampilan, Triton itu cantik tapi ngeri ya. Permukaannya adalah es nitrogen beku yang warnanya tuh agak pink pucat. Yang keren, Triton tuh punya geyser es loh. Kalau kena panas matahari dikit aja, dia bakal nyemburin gas nitrogen bercampur debu hitam setinggi 8 km. Jadi kalau kalian lihat ke langit, bulannya bakal kelihatan seperti bola es yang lagi berasap hitam seperti cerobong pabrik. Gotik banget kan?
Nah, tapi bagian paling sedih sekaligus paling epicnya, ya Triton bergerak melawan arah, maka hukum fisika bilang dia nggak bisa bertahan lama. Gravitasi bumi bakal menarik dia tuh makin dekat, dan makin dekat setiap tahunnya. Beda ya sama bulan kita yang pelan-pelan tuh menjauh, Triton justru bakal jatuh ke arah bumi. Tapi tenang, dia nggak bakal nabrak kita bulat-bulat kok. Sebelum nyampe ke permukaan bumi, gaya tarik bumi yang kuat bakal menghancurkan Triton berkeping-keping di angkasa. Jadi, kira-kira apa sih yang bisa diambil dari semua perbandingan tadi? Ya, di luar sana emang banyak ya bulan yang lebih cantik dan juga menarik. Bahkan beberapa di antaranya punya keunikannya sendiri juga. Tapi masing-masingnya tuh seakan-akan kayak udah diatur nggak sih? Ini loh bulan yang paling pas buat bumi. Kalau coba-coba diganti, ya walaupun mirip, tapi ada efek sampingnya. Jadi yang terpenting itu bukan nyari mana bintang yang termirip dari planet lain ya, tapi bisa nggak ngejaga keseimbangan ekosistem dan juga stabilitas iklim di bumi? Sayangnya, nggak ada yang bisa menuhin semua kebutuhan bumi ataupun sehebat bulan kita sendiri ya teman-teman. Jadi masih mau ganti-ganti. So, segitu dulu ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!